Lillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Radiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbah. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث أصحابي كالنجوم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, Bapak Ibu jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap semua nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan kemurahannya Allah Subhanahu wa taala, dengan taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk melaksanakan amaliyah salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan amaliyah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bekal kita nanti untuk kembali pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu jemaah subuh yang dimuliakan Allah taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad ini nabi yang terakhir, rasul yang terakhir. Tetapi beliau menjadi pemimpinnya para nabi, pemimpinnya para rasul. Semua mukjizat yang Allah berikan kepada semua nabi dan rasul yang sebelumnya, maka mukjizat Nabi Muhammad ini lebih hebat dibandingkan semua mukjizat nabi dan rasul sebelumnya. Kalau Nabi Sulaiman alaihi salam bisa berbicara dengan hewan, bisa mendengarkan suara semut, bisa bercakap dengan semut, bisa berbicara dengan burung hudhud, burung yang kecil, Nabi Sulaiman alaihissalam mampu berkomunikasi dengan mereka. Nabi Musa alaihissalam ketika diperintah oleh Allah Ta'ala untuk datang kepada Fir'aun, mendakwahi Fir'aun, idhhab ila Fir'aun innahu tagha, berangkat datang kepada Fir'aun, berikan peringatan karena Fir'aun telah melampaui batas. Ketika itu Nabi Musa membawa istrinya dalam perjalanan. Nabi Musa alaihi salam bertanya kepada Allah, bagaimana nanti dengan istriku yang aku tinggalkan keadaannya hamil? Dicarwawaknya beko ba'a makannya, ba'a duitnya. Maka Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk memukul batu yang berada di depannya. Dalam tafsir Khazin itu disebutkan Nabi Musa memukul batu sampai terbelah 7. Tetapi dalam bongkahan batu Allah Subhanahu wa taala perlihatkan seekor ulat yang memakan daun yang segar dalam bongkahan batu. Subhana man yarad, Maha suci Allah yang mengetahui keadaanku. Ini ulat, Allah perdengarkan suaranya kepada Nabi Musa alaihi salam. Bisa berkomunikasi dengan ulat. Nabi Sulaiman bisa dengan semua hewan. Ya ayyuhan namal, udkhulu masakinakum, wahai sekalian semut, masuk ke dalam lubang kalian. Karena Nabi Sulaiman dengan bala tentaranya mau lewat. Semut kecil, tetapi Nabi Sulaiman Allah perlihatkan mampu telinganya mendengar suara semut yang begitu halusnya. Tapi dibandingkan dengan mukjizatnya Nabi Muhammad belum apa-apa. Kalau Nabi Musa, Nabi Sulaiman mampu berbicara dengan hewan, Nabi SAW itu berbicara dengan kayu, pohon. Dalam perjalanan Nabi
tidak mendapati WC atau toilet bahasa kita hari ini. Maka Nabi suruh sahabat panggil pohon-pohon itu untuk datang kemari. Maka pohon-pohon yang dipanggil itu berjalan dengan akarnya mengelilingi Nabi sehingga Nabi bisa menyelesaikan hajatnya. Setelah itu pohon ini kembali lagi ke tempat asalnya. Kayu, Pak. Dan dalam riwayat yang masyhur, sebelum Nabi memiliki mimbar, Bapak dan Ibu, ini namanya podium. Tempat saya berdiri ini namanya podium. Mana yang mimbar? Mimbar itu seperti tangga. Ada 3 buah tangga. Begitu mimbar Nabi. Sebelum Nabi memiliki mimbar, ada bongkahan kayu yang biasa Nabi naik ke sana dan Nabi berkhutbah di atas itu. Batang kayu yang sudah ditebang. Sampai akhirnya satu orang sahabiah wanita Ansor menawarkan, ya Rasulullah, kalau engkau mau, aku mau membuatkan tempat untuk engkau berpidato, berkhutbah. Kalau engkau mau. Kata Nabi, kalau kamu bersedia silakan buat. Maka dibuatkan mimbar. Punya 3 anak tangga dia. Ini mimbar. Nabi berkhutbah di tangga yang ketiga. Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar berkhutbah di tangga yang kedua. Sayyidina Abu Bakar wafat, Sayyidina Umar berkhutbah di tangga yang pertama. Sayyidina Umar wafat, Sayyidina Utsman kembali berkhutbah di tangga yang ketiga. Ada anak tangganya. Ketika sudah dibuatkan mimbar itu, malam hari terdengar suara tangisan seperti seorang anak yang kehausan atau kelaparan. Sahabat mencari setiap sudut Masjid Nabawi, tidak ditemukan orangnya. Di mana wujud yang menangis itu? Wujudnya tidak ada, suara tangisannya terdengar. Sehingga membuat sahabat mendengar tangisan itu juga akan menangis dia. Dilaporkan kepada Nabi, ya Rasulullah, dari tadi malam kami mendengar suara tangisan, tetapi tidak nampak wujudnya. Maka Nabi tersenyum. Nabi pergi ke tempat pohon yang biasa Nabi berkhutbah. Kenapa kamu menangis, kata Nabi? Pohon ini menjawab, ya Rasulullah, dahulu ketika engkau berkhutbah, berpidato, berceramah, engkau menggunakan aku. Sekarang karena sudah ada yang baru, engkau tidak lagi memakai aku, katanya. Dan bahkan mau dipindahkan keluar Masjid Nabawi. Nabi tawarkan kepada potongan batang pohon ini, kamu mau aku pakai lagi ketika aku berkhutbah, atau kamu dikeluarkan dari Masjid Nabawi tetapi nanti kamu di surga bersama aku? Maka potongan pohon ini kayu menjawab, ya Rasulullah, biar sekarang aku dikeluarkan dari Masjid Nabawi tetapi nanti di surga aku ingin menjadi mimbarmu. Kayu, Pak. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Potongan kayu punya rindu kepada Nabi, ingin bersama Nabi nanti di dalam surga. Kayu tidak punya nyawa, tidak punya otak, tidak punya akal, tetapi ingin bersama Nabi nanti di surga. Kita bagaimana, Pak? Bagaimana keadaan kita hari ini? Adakah kita merindui Nabi, ingin bersama Nabi nanti di akhirat? Meminum air dari telaga Kausar, yang kalau sudah minum air itu, maka tidak akan merasakan haus lagi selama-lamanya. Tidakkah kita punya kerinduan yang seperti itu? Itu kayu yang hidup di zaman Nabi.
Bagaimana dengan manusianya? Khairu qarni zamani, zaman terbaik itu kata Nabi zamanku. Wahyu turun, malaikat Jibril datang, nabinya masih hidup, selalu dalam bimbingan Allah Ta'ala. In huwa illa wahyu yuha, Nabi tidak berbicara kecuali apa wahyu yang Allah sampaikan kepada beliau. Keinginan nafsunya mengikut kehendak Allah Ta'ala. Wahyu turun, Quran ada, Jibril senantiasa datang. Zaman terbaik. Kenapa dikatakan zaman terbaik? Karena hidup bersama Nabi. Satu zaman itu berapa tahun? 100 tahun. Satu abad. Satu zaman. Maka orang-orang yang bertemu dengan Nabi, berbaiat dengan Nabi, kemudian dia jaga imannya itu sampai dia mati juga, maka semua mereka dinamakan sahabat Nabi. Baik dia laki-laki ataupun dia perempuan, anak-anak atau yang sudah tua. Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma, ini cucu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Karena Sayyidina Zubair bin Awam menikah dengan perempuan yang bernama Asma binti Abu Bakar. Dan Abdullah bin Zubair ini, anak Sayyidatina Asma dengan Sayyidina Zubair bin Awam, anak pertama yang lahir di Madinah setelah Nabi hijrah meninggalkan Makkah menuju Madinah. Ketika Nabi meninggal dunia, umurnya baru 10 tahun. Tapi sudah hidup dengan Nabi. Bersama Nabi. Maka dia dinamakan sahabat. Yang hidup di zaman Nabi, beriman kepada Nabi, tetapi tidak bertemu dengan Nabi, maka tidak dinamakan sebagai sahabat. Yang masyhur itu namanya Sayyidina Uwais Al-Qarni radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Beliau ingin menjumpai Nabi Madinah tapi tidak bertemu. Tapi hidup di zaman Nabi, beriman kepada Nabi, tidak bertemu. Sehingga disebut khairut tabi'in. Tabi'in itu generasi setelahnya sahabat. Setelah wafatnya Nabi, orang yang tidak bertemu dengan Nabi tetapi bertemu dengan sahabat Nabi, maka mereka disebut tabi'in. Tetapi Sayyidina Uwais hidup di zaman Nabi, tidak sempat bertemu. Khairut tabi'in Uwaisul Qarni. Tabi'in terbaik itu Uwais Al-Qarni. Belum lagi dia membaca doa, baru dia mengangkat tangannya, maka Allah telah mengabulkan doanya. Kata ulama, dia sampai kepada makom tertinggi dalam tingkatan doa, namanya sahibud doa. Sebagaimana sahabat Nabi Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Juga demikian, belum berdoa baru mengangkat tangannya, Allah sudah kabulkan apa yang dia inginkan. Kenapa bisa begitu? Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ketika bertanya kepada Nabi, Sayyidina Sa'ad ini hitungan paman dari Nabi, tapi umurnya lebih muda dari Nabi. Ya Rasulullah, doakan saya supaya doa saya ini makbul. Setiap saya berdoa diijabah oleh Allah Ta'ala. Apa kata Nabi? Jaga mulutmu dari makanan dan minuman yang halal. Pas. Jaga mulutmu dari makanan, minuman halal. Berapa banyak hari ini ulama berdoa yang mengangkat tangannya, menengadahkan tangannya ke langit, Allah acuhkan. Profesor, doktor, LC, MA, hafiz Quran, hafal banyak hadis, kenapa Allah Ta'ala tidak kabulkan doanya? Berdoanya di masjid, di hari Jumat, diaminkan oleh kaum muslimin. Kenapa Allah tidak kabulkan doa? Susah kita hari ini mencari ulama yang wara, yang menjaga masuk ke dalam mulutnya itu terjamin halalnya.
Ini Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Sayyidina Uwais begitu juga, hidup dalam kemiskinan, tetapi tidak pernah mengangkat tangannya untuk meminta. Kemudian baktinya kepada ibunya menyebabkan ketika dia mengangkat tangannya, maka seolah-olah langit terbelah, doanya akan dikabulkan. Ada sahabat, ada tabi'in. Di dalam Quran kata Allah Ta'ala terhadap para sahabat Nabi ini, radhiyallahu anhum wa radu'an, dzalika liman khasyiya rabbah. Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kehidupan sahabat Nabi, baik ketika mereka di dunia, begitu mereka pindah ke alam barzah, begitu mereka dibangkitkan nanti di yaumil qiyamah, di padang mahsyar, begitu mereka diperiksa nanti, ditimbang amalnya, dicek amalnya, melintasi titian sirat, dan ketika mereka memasuki surganya Allah Ta'ala, Allah ridho kepada mereka. Orangnya masih hidup di dunia. Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, ketika lewat di depan Nabi, Nabi bertanya, wahai Bilal, aku mendengar suara sandalmu di dalam surga. Orangnya masih hidup, masih berjalan di atas bumi, tetapi Nabi sudah mendengar suara sandalnya. Apa amal yang kamu lakukan? Kata Sayyidina Bilal, ya Rasulullah, setiap batal wuduku, maka aku akan selalu berwudu, kemudian aku sholat 2 rakaat. Nabi tidak pernah mengajarkan, Pak. Kalau hariko awak anggap yang dibuat Sayyidina Bilal itu bid'ah, maka Bilal orang pertama masuk neraka, Pak. Nabi tidak pernah mengajarkan, tapi dia melaksanakan. Maka ada satu kaedah kata ulama, setiap hal yang diperbuat oleh sahabat tidak dilarang oleh Nabi, maka itu sunnah. Nabi tidak mengerjakannya, Nabi tidak menyuruhnya, tetapi sahabat mengerjakannya dan Nabi tidak melarangnya. Itu sunnah. Batal wuduknya. Apa yang membatalkan wuduk kita? Mohon maaf, buang angin kita, bersentuhan laki-laki dengan perempuan yang tidak muhrimnya, batal wuduk. Pernahkah ketika wuduk kita itu batal, kita segera untuk berwuduk? Sayyidina Bilal masuk surga karena wudhu, hifzul wudhu, menjaga wudhunya. Tidak pernah dia dalam keadaan berhadas. Kita di masjid buang angin, kita duduk saja. Dalam mazhab Imam Syafi'i, orang yang batal wudhunya itu haram berada dalam masjid, haram dia mengerjakan tawaf, haram dia memegang Quran. Berapa banyak keadaan kita. Kadang-kadang inyonan kantuik calik lo kau jong pak sialan kantuik ko. Menjaga wuduknya. Bagaimana Sayyidina Bilal itu? Oh, kulitnya hitam. Mohon maaf kata para ulama, bukan untuk merendahkan warna kulit atau rasis, tapi memang Sayyidina Bilal itu kulitnya begitu hitamnya. Dia kalau dulu ambo ngaji di surau kata guru, ambil kuali, balian kuali itu, bawahnya kuali itu masih putih dibandingkan kulitnya Bilal, Pak. Samparono hitamnya. Dari kalangan bangsawan, tidak. Budak yang diperjualbelikan, kulitnya hitam, dari kalangan budak yang diperjualbelikan. Tetapi takzimnya Nabi, hormatnya Nabi kepada Sayyidina Bilal luar biasa. Hormatnya Sayyidina Abu Bakar, bangsawan Quraisy, kepada Sayyidina Bilal luar biasa. Yang memerdekakan Sayyidina Abu Bakar menggunakan uangnya. Tapi takzimnya, penghormatannya luar biasa. Begini cara Nabi mendidik para sahabat Nabi. Tidak membedakan warna kulit asal dan usulnya. Mana yang lebih takwa, maka mereka akan dimuliakan. Masjid Nabi sederhana,
Tidak macam masjid kita hari ini. Kalau hujan tadi, maka Nabi sholat subuh itu sujud, maka kening Nabi itu menempel tanah itu, lumpur itu menempel di kening Nabi. Hari ini kita sholat di atas sajadah permadani yang mahal. Di bawahnya ada lagi granit, ada kipas anginnya, ada AC-nya. Ketika sholat subuh tidak juga penuh masjid kita. Sementara kata Nabi, orang munafik tidak bisa dia sholat subuh berjamaah, tidak bisa dia sholat isya berjamaah. Tapi kalau sholat zuhur, orang munafik staf terdepan di belakang Nabi. Sholat asar di belakang Nabi. Sholat maghrib masih terang di belakang Nabi. Tapi kalau sudah gelap, isya dan subuh, mereka hilang, tidak datang mereka ke masjid. Kenapa? Karena di zaman Nabi, penerangan lampu itu adanya setelah 8 tahun Nabi mendirikan Masjid Nabawi. 8 tahun lamanya gelap. Orang munafik tidak mau dia datang. Berapa jumlah munafik ketika Nabi masih hidup? 70 orang. Nabi panggil Sayyidina Huzaifah Al-Yamani. Nabi bagi tahu kepada Huzaifah, kamu hafalkan 70 orang nama ini. Fulan, 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 fulan. Ini orangnya munafik. Nabi memberitahu, bukan inisial bapak dan ibu, namanya, nama bapaknya. Bantu awak buat paspor kalau nio haji, nio umroh, pakai bin, Pak. Fulan bin Fulan, Fulanah binti Fulan. Sayyidina Umar mengetahui itu, datang dia kepada Sayyidina Huzaifah. Apa pertanyaan Umar? Wahai Huzaifah, bukankah Nabi telah memberitahumu nama-nama orang munafik? Betul. Adakah nama saya di dalamnya? Sayyidina Umar bertanya, adakah nama saya di dalamnya? Kalau awak beda, Pak, sia-sia seorang itu. Dia tidak merasa dirinya munafik. Ada 70 orang, Pak, awak ingin tahu cara anak mudanya kepo. Sia-sia dan 70 itu. Karena dia tidak merasa dirinya munafik. Tapi Sayyidina Umar takwi jan-jan di dalam 70 nama itu namanya ada. Bertanya ke Huzaifah, ada nak nama ambo di dalamnya? Tidak dijawab, Pak. Nah, Nabi mengatakan rahasiakan ini. Sampai Huzaifah mati, tidak tahu siapa yang 70 orang itu. Tapi Sayyidina Umar dia cerdas. Kalau ada di Madinah yang meninggal dunia, dia panggil pembantunya. Coba lihat ke situ. Huzaifah tiba atau tidak? Tiba. Sayyidina Umar datang. Berarti tidak munafik ini. Tapi kalau ada yang meninggal di Madinah, Sayyidina Huzaifah tidak datang, Umar juga tidak datang. Munafik ini orangnya. Tapi tidak dibagi tahu, Pak. Tidak dibagi tahu. Kalau awak ingin tahu urusan orang sadualahnya, Pak. Inyo jo anaknya, inyo jo lakinya, inyo jo bininya, inyo jo bintunya. Awak ingin tahu sih. Sudah tahu tuh disebarluaskan. Entah batu, entah hendak, beko urusan. Dan pokok berita dari awak supaya viral kok. Sahabat Nabi ahli khasyah, ahli takut kepada Allah Ta'ala. Tidak berani, Pak. Sesuatu yang Nabi sudah larang, tidak mau Nabi. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, begini cara Nabi mendidik sahabatnya. Masuk ke dalam masjid, manusia yang entah berantah keadaannya, begitu keluar masjid, hatinya lebih mulia dibandingkan malaikat. Ditarbiyah, dididik oleh Nabi. Hari ini kita kehilangan itu. Surau kita sudah hilang. Surau itu tempat orang Minang dididik karakternya. Laki-laki Minang tidak akan pernah tidur di rumah orang tuanya. Tidurnya di surau. Aib bagi laki-laki Minang kalau tidur bersama ibunya. Pendidikan itu yang hilang sekarang. Hari ini malu ibunya, malu bapaknya kalau anaknya ke masjid. Jangan bakal labian mana bagamu, biasa-biasa silah. Biasanya nan nandak sembayang, nandak pandai baca Quran, nandak buka auratnya,
Solat berjamaah ke masjid itu biasa. Bahkan dikatakan oleh para ulama, Nabi tidak pernah meninggalkan solat jamaahnya sejak perintah solat itu datang sampai akhir hayatnya. Nabi meninggal Senin waktu duha, subuhnya masih berjamaah Nabi, walaupun dipapah. Papa ibu-ibu kan caliak orang pacara bendera patang, ada noyong-oyong dipacik je kawannya supaya nak jatuh tu. Nabi solat subuh begitu, Pak. Saat Nabi akan meninggal dunia, subuhnya masih berjamaah. Dibopong, diangkat dari rumahnya, dikeluarkan dari kamarnya, diberdirikan Nabi. Begitu Nabi datang, Abu Bakar mundur. Karena dia tahu Nabi datang. Nabi mengasih isyarat supaya Abu Bakar melanjutkan solat. Nabi solat di belakang Abu Bakar. Masih jamaah, Pak. Di hari matinya Nabi. Maka kita ceritakan sahabat Nabi ini agar menggugah keimanan kita. Manusia sama macam kita. Kalau cerita Nabi dan Rasul, oh itu kan Nabi, itu Rasul, beda jawab. Nyu dipilih Allah, nyu maksum, nyu dapat wahyu, nyu punya mukjizat, beda jawab. Nah kalau sahabat baca nih Pak, manusia biasa macam kita. Bahkan kalau kejelekannya lebih jelek dari kita. Zaman jahiliyahnya Umar, zaman jahiliyahnya Khalid, zaman jahiliyahnya Amr bin As, luar biasa. Tapi begitu dia memeluk agama Islam, dia perjuangkan. Awak yang malu memperjuangkan agama, di rumah awak malu memperjuangkan agama. Menyuruh anak sembahyang sagan, menyuruh minantu sembahyang sagan. Awak punya tamu, azan lah tiba sagan je tamu. Ambil di rumah ambil biasakan, tamu tiba ke azan berkumandang masjid. Dan tidak pernah tamu ambil bawa masuk ke dalam rumah, di teras rumah. Tanya kawan-kawan, baku bantu itu buya. Dalam rumah itu aib, tidak boleh orang nampak. Dan awak kalau bertamu ke rumah orang, awak tagak di muka pintu, ketuk. Assalamualaikum. Taranga pintu ke dibuka, geser awak supaya tidak mencari isi ke dalam rumah. Gitu yang diajarkan Nabi dalam hadis Imam Bukhari. Tidak masuk ke dalam rumah. Perempuan dalam rumah, laki-laki tidak ada. Datang tamu laki-laki, tidak boleh masuk, Pak. Sekalipun tu mamak kandungnya, suami tidak di rumah, tidak boleh masuk. Di luar saja, akabah mak. Tidak boleh masuk, Pak. Dulu nenek mamak wak tarati tahu. Laki kau ada di rumah, tidak abiko saya dan kemari leh. Tu mamak dulu, Pak. Mamak kini wallahu alam. Semuanya diatur oleh Nabi. Kenapa? Zaman terbaik. Di mana Nabi mendidiknya? Di masjid. Di mana Nabi mendidiknya? Di surau. Sehingga sahabat Nabi tidak semua hafal Quran. Sahabat Nabi tidak semua ahli fikih. Sahabat Nabi tidak semua ahli hadis. Tapi semua sahabat Nabi ahli takwa, ahli khasyah. Takut dia kepada Allah, takut matanya berbuat dosa, takut mulutnya berbuat dosa, takut hatinya berbuat dosa, takut mulutnya masuk makanan haram, takut mulutnya masuk minuman haram, takut badannya memakai pakaian haram. Takut luar biasa. Awak ariko ndak peduli, Pak. Mau zalim ke orang sikat taruh. 1 rupiah Allah akan tanya nanti di hari kiamat, Pak. 1 rupiah. Janganlah cerita triliunan, Pak. 1 rupiah tidak akan bergerak kaki kita nanti di yaumil mahsyar sebelum mampu kita jawab pertanyaan itu. Dikubur tidak ditanya, Pak. Tidak ada dikubur ditanya. Dikubur cuma ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu, apa agamamu, siapa kawan-kawanmu. Kubur. Pertanyaannya tauhid semua. Masalah fikih di mana dibahas nanti. Datang padang mahsyar ditanya, Pak. Pitih ko ba cara mencarinya? Kama dipakai untuk A saja, pitih ko dipakai. Ditanya, Pak. Maka Sayyidatina Rabi'ah al-Adawiyah, umurnya masih 4 tahun, ketika bapaknya pulang di sore hari membawa uang hasil bekerja, Rabi'ah bertanya, wahai ayah, adakah uang yang ayah bawa itu halal semuanya? Adakah uang yang ayah bawa itu tidak menzalimi orang lain?
Kalau tidak, lebih baik kami mati kelaparan daripada masuk yang haram ke dalam mulut kami. Ampe tahun numu anak. Awak adikku tidak peduli, Pak. Awak ka bisa sikap berubah, akhlak berubah, muncung jadi tajago, cara hati awak bersih dari penyakit hati. Nan makan masuk ke muncung ndak jaleh. Halal Ustaz, gaji yang Ustaz, nan gaji awak alhamdulillah halal. Nan hak orang nan awak ambil. Pembagian pusako nan ndak ratu. Apa cara? Maka sahabat Nabi mereka menjadi ahli khasyah, takut kepada Allah Ta'ala. Ini yang mau kita munculkan. Sehingga kita kaji kehidupan sahabat Nabi itu manusia biasa macam kita. Tapi Allah meridhoi kehidupan mereka. Subhanallah. Sayyidina Thalhah bin Ubaidillah di perang Uhud, jari-jari tangannya putus. Setiap ada pedang yang datang ke Nabi, beliau tangkis dengan tangannya, Pak. Putus. Kata Nabi, inilah penduduk sorga yang sedang berjalan di atas bumi. Melindungi Nabi, badannya, nyawanya siap dikorbankan. Kita bagaimana hari ini menjaga Nabi? Kita jaga keluarga kita, hidupkan agama di rumah kita masing-masing. Cek, kalau awak lah haji, awak lah hajah, anak minantu awak cari periso sembayangnya pun tak. Kalau awak lah haji, awak lah hajah, anak gadis awak keluar rumah tak buka ndak auratnya, Pak. Dicek, Pak. Jangan sampai ke orang mengatakan paknya haji, nduaknya haji, anak celik le baju itu. Minantu tak sembayang. Saya tidak akan pernah bosan berkata, kalau kita ke masjid, bawa anak kita ke masjid. Kalau kita ke masjid, bawa menantu kita ke masjid. Iko yang di ranah Minang tu malu gini, Pak. Jangan kan kamu bawa menantu kamu saji, manokok pintu saya malu, Pak. Hayya 'ala shalah. Sabalik terengah tu, Pak. Awak keluar dari rumah kamar menantu bapak dian saja, Pak. Jagonlah anak malu sagan, Pak. Ini kejahilan. Ini kebodohan yang ada dalam rumah tangga kita. Maka jangan biarkan satu orang pun di rumah kita hari ini mereka meninggalkan sholat. Kalau dia laki-laki, jangan biarkan dia tidak ke masjid sholatnya. Keajaiban dunia kini, Pak, mencari orang yang langkok sholatnya 5 waktu di musaji. Atau keajaiban dunia itu, Pak. Payah mencari, Pak. Itu jadi minantu, ndak Pak, itu dah. Kalau awak ndak, beko masalah sembahyang di mana kerajonya, gelarnya. Kalau gadang gajinya ambil jadi menentu. Ini ndak sembahyang doh. Beko kan bisa disuruh-suruhnya sembahyang doh. Ndak mungkin, Pak. Bapak dan Ibu jemaah subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita jadikan sahabat Nabi sebagai referensi. Ashabi kan nujum, sahabatku seperti bintang, kata Nabi. Menjadi petunjuk. Orang Kalawi calik bintang. Jadi petunjuk, jadi pedoman. Maka sahabat Nabi jadikan pedoman hidup kita. Bukan artis, bukan yang berjoget-joget di TikTok, bukan yang bergoyang-goyang di Instagram, bukan. Sahabat Nabi. Kalau kita beragama mengikut sahabat Nabi, kita bertemu dengan mereka nanti. Jalan kita sama. Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, mudah-mudahan sisa umur kita bisa kita mengikuti jejak langkah para sahabat Nabi, meneladani mereka, menjadikan mereka sebagai teladan hidup kita, sehingga bisa bersama Nabi nanti di akhirat. Fa'tabiru ya ulil absar. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.